Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini saya ingin membuka kajian ya, ingin membahas kajian tentang bercanda. Kita semua suka bercanda kan? Bercanda ya, kadang-kadang bercandanya itu bikin sakit hati orang. Ya, saya akui saya pernah buat bikin bercanda seperti itu. Kadang-kadang bercanda ya karena satu sisi ya obat paling mujarab ya dikala sedih dan ya badan rasa penat ya itu adalah dengan tertawa. Obat paling mujarab itulah tertawa di pagi hari sampai sore, badan letih, pikiran mumet. Nah seperti itu. Jadi ya kadang-kadang kita membayangkan atau melihat sesuatu yang jenaka saat tertawa ya. Saat kita tertawa beban kita itu lepas dan ya kadang-kadang kita tidak mengakui ya bahwasanya atau tidak gimana ya, tidak sampai kepikiran kita ya. Kadang-kadang bercanda kita itu ya walaupun kita udah tersenyum, pikiran enak, lega segala macam, padahal bercanda kita itu menyakiti orang. Gitu. Jadi itulah saya ingin mengangkat 5 batasan bercanda menurut pandangan Islam ya. Nah, seperti ini. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau juga melakukan candaan ya agar suasana lebih akrab dan menyenangkan. Nah, ini ada satu kisah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda seperti ini. Ini dari ada seorang nenek tua, ya, perempuan tua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya ini bisa masuk surga? Kata nenek tua itu. Jadi Rasulullah berkata seperti ini. Wahai umu fulan, fulan gitu kan. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang tua renta. Surga itu tidak dimasuki oleh orang yang tua renta. Gimana itu? Jadi seorang nenek itu kan menangis. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa masuk surga segala macamnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini. Beritahu dia kalau dia tidak akan masuk surga dalam keadaan sudah tua renta. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, saudara-saudariku yang ya udah tua ya, maaf ya, udah tua, tenang. Di sini ada komanya berarti yang dimaksud dengan Rasulullah tadi. Hai Ummu Fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang tua renta. Berarti yang sudah tua ya, kakek-kakek, nenek-nenek, buyut-buyut segala macamnya tidak bisa masuk surga. Sebab itu dia, sebab Allah berfirman
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, ya, buka kurung, bidadari, tutup kurung, dengan langsung. Nah, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah, gitu. Berarti ya di sana ya sebaya semua gitu. Nah, tapi gimana nanti di sana saya nggak tahu, ya kan. Nah, saya cuma membahas di sini saja. Yang tadi Allah berfirman itu dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37 dan hadis riwayat Tirmizi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang dalam candaan itu, nah, kita ya tidak, ya kadang-kadang kita menyalahgunakan atau menyalahartikan humor dengan ejekan kepada orang lain. Ah, bodoh lu, bego lu, alah, pasti ada ocehannya itu seperti ini, menghina, ah bapak lu lah, mama lu, ah seperti itu langsung dalam Islam kita berdosa gitu. Jadi di sini saya ingin bahas ada 5 batasan bercanda menurut pandangan Islam. Jadi yang pertama, kita tidak boleh berlebihan. Nah, karena canda yang berlebihan akan menjatuhkan kehormatan dalam pandangan manusia. Ya ini apa, suka bercandanya tuh berlebihan ya, yang kadang-kadang seperti ini tapi ditambah-tambahin. Nah, itu tidak boleh. Karena gini, kehormatan dalam diri, kehormatan harga diri dalam Islam sama dengan kehormatan darah dan harta. Nah, kesadaran orang untuk tidak mencuri harta atau mencelakai orang lain. Nah, seperti itu. Belumlah cukup tanda adanya kesadaran untuk menjaga kehormatan orang. Ya, gitu. Sabda Rasulullah SAW seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap muslim dengan muslim lain diharamkan darah, harta dan harga dirinya. Setiap muslim dengan muslim lain diharamkan darah, harta dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim. Sama. Kedua, bukan cacian dan cemoohan. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kita sering menghina orang, mengolok-olok orang, mencaci orang. Kita nggak sadar bahwasanya kadang-kadang dia yang lebih hebat dari kita. Itu sadar kita, tidak kan? Yang ketiga, tidak menjadikan candaan sebagai kebiasaan. Nah, ya, kesungguhan dan keserius adalah karakter pribadi muslim. Sedang kelakar hanya sekedar jeda, rehat dari kepenatan. Nah, ya canda itu sebagai ya untuk di saat kita jeda atau rehat ya, untuk istirahat, nah, itu boleh. Tapi jangan menjadi satu kebiasaan, bahaya. Terus yang keempat, isi canda bukan dusta dan tidak dibuat-buat. Nah, seperti ya, maaf ya, setiap muslim penuh dusta.
kadang-kadang ya hmm, ya apa ya namanya ya, bukan canda itu kan bukan dusta dan tidak dibuat-buat. Nah, isinya maksud saya, isi canda kita itu bukan dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Nah, gitu. Dan mengarang-arang cerita padahal nggak seperti itu ceritanya. Ya biar orang lain terhibur ketawa atau dosa, ya kan? Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dan yang kelima, jadi tidak menjadikan aspek agama sebagai materi canda. Kadang-kadang kita menghina agama orang lain. Asal lu seperti itu jangan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan jika kamu tanyakan kenapa mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Gitu. Jadi ya dalam lima apa namanya tadi, 5 batasan itu bisa kita ini ya, bisa kita rubah dalam diri kita, dalam hidup kita ya. Karena bercanda itu jadi kebiasaan, kesukaan kita, hobi. Itu yang bahaya. Ya saya juga seperti itu ya. Tetapi ya kita pelan-pelan aja lah untuk berubah. Hari ini satu, besok dua, dan seterusnya. Ya semoga singkat cerita ini, kajian ini bisa bermanfaat ya. Jika salah saya minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.